Ada sebuah surat dalam Al-Quran yang pendek namun menyimpan kekuatan dahsyat. Kekuatan yang mampu mengubah cara kita memandang waktu. Sumber paling berharga yang tak bisa diputar kembali. Surat Al-Ashr hanya 3 ayat, tapi membawa pesan agung tentang kehidupan, kerugian dan keselamatan. Bayangkan, jika setiap kali kita membaca surat ini, kita tidak sekadar mengucapkan kata-kata, melainkan menghembuskan nafas panjang, penuh kesadaran, membiarkan maknanya meresap ke dalam setiap celah jiwa. Apa yang akan terjadi pada waktu kita? Apakah kita masih akan membiarkannya berlalu sia-sia? Ataukah kita akan menghidupkan setiap detiknya dengan keimanan, amal kebaikan, dan kesabaran? Mari kita selami rahasia spiritual tersembunyi di balik surat Al-Ashr dan temukan bagaimana membaca dengan nafas dalam bisa membuka pintu waktu menuju kehidupan yang benar-benar bermakna. Bab 1. Keajaiban tersembunyi dalam surat pendek ini. Surat Al-Ashr hanya terdiri dari 3 ayat, namun di dalamnya terkandung samudera, makna yang tak terukur dalamnya. Ia pendek, tetapi menyentuh seluruh spektrum eksistensi manusia. Waktu, kerugian, iman, amal, kebenaran, dan kesabaran. Para ulama besar seperti Imam Syafi'i menyatakan bahwa seandainya manusia hanya diberi surat ini saja sebagai pedoman hidup, maka sesungguhnya itu telah mencukupi. Ini bukan sekadar hiperbola, melainkan pengakuan atas kedalaman spiritual dan intelektual surat ini. Ketika kita membaca surat ini secara terburu-buru hanya karena pendek, sesungguhnya kita sedang melewatkan salah satu intisari Al-Quran yang paling padat dan menggetarkan. Ayat pertama, Wal Ashr, demi waktu, adalah sumpah ilahi yang luar biasa. Allah bersumpah atas waktu, bukan karena waktu itu lemah, tapi karena ia begitu sakral. Ia adalah saksi atas segala gerak-gerik kita, dari nafas pertama hingga hembusan terakhir. Allah tidak bersumpah sembarangan, dan ketika Dia bersumpah atas sesuatu, berarti hal itu memiliki bobot makna yang sangat besar. Waktu dalam surat ini bukan hanya hitungan jam dan menit. Ia adalah ruang spiritual tempat manusia diuji, tempat ruh mencari jalannya pulang, dan tempat kebenaran diuji di tengah derasnya arus dunia. Maka ketika seorang hamba membaca Wal Ashr dengan hati yang hadir, sesungguhnya ia sedang memanggil kesadaran tertinggi atas keberadaannya di dunia yang fana ini. Ayat kedua, Innal insana lafi khusr, adalah pernyataan ilahi yang mengguncang jiwa. Ia bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah kebenaran mutlak yang berlaku bagi semua manusia, tanpa kecuali. Kerugian dalam ayat ini bukan semata-mata kerugian harta atau jabatan, tetapi kerugian eksistensial, kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan jati diri. Manusia bisa hidup puluhan tahun, namun jika waktunya dihabiskan tanpa iman, tanpa amal saleh, tanpa saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, maka ia telah menyia-nyiakan hidup yang tak akan pernah bisa diulang. Surat ini membangunkan jiwa kita dengan cara yang lembut namun menusuk. Adakah engkau benar-benar hidup atau sekadar berjalan menuju kematian dengan langkah tanpa arah? Kemudian datanglah ayat ketiga yang menjadi obat dari luka waktu. Illalladzina amanu wa amilus syulihati wa tawasyaw bil haqqi wa tawasyaw bis syabr. Disinilah harapan ditanam, bahwa tidak semua manusia binasa dalam kerugian. Ada segolongan yang selamat, dan mereka bukan karena harta, nama, atau kuasa, tetapi karena iman, amal, dan kekuatan untuk saling menasihati dalam kebenaran serta bersabar dalam kesulitan. Ini adalah struktur kehidupan yang Allah kehendaki, bukan sekadar hidup sendiri-sendiri, tapi saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menopang dalam perjalanan menujunya. Membaca ayat ini dengan nafas panjang membuat ruh kita perlahan-lahan mulai mengenali tujuan sejati hidup ini. Ketika surat Al-Ashr dibaca secara perlahan, satu ayat dalam satu nafas dalam, dan diresapi dengan hati yang jujur, maka surat ini bukan lagi terdengar sebagai bacaan pendek dalam sholat, melainkan sebagai pesan rahasia dari alam ruhani. Ia seperti bisikan dari langit yang menyeru, gunakan waktumu dengan sadar, wahai jiwa. Bacaan ini jika dilakukan secara rutin dengan penuh kesadaran, akan menjadi cahaya dalam jiwa,
penuntun dalam gelapnya rutinitas, dan pengingat bahwa waktu bukan hanya sekadar berlalu, tetapi sedang menguji kita, apakah kita hidup dengan sadar atau hanya menunggu akhir tanpa arah. Bab 2, Nafas Dalam, Jalan Menuju Kedalaman Makna. Dalam tradisi spiritual yang mendalam, nafas bukan sekadar proses biologis, melainkan jembatan antara dunia lahir dan batin. Setiap tarikan nafas adalah tanda bahwa ruh masih mendiami jasad ini, dan setiap hembusan nafas adalah isyarat bahwa kita terus bergerak menuju akhir. Maka, ketika surat Al-Ashr dibaca dengan nafas panjang, sebenarnya kita sedang menghubungkan kalimat-kalimat langit dengan denyut kehidupan di dalam diri. Membaca satu ayat dalam satu hembusan nafas yang dalam adalah cara untuk menyelami, bukan hanya maknanya, tapi getaran spiritual yang dikandungnya. Tariklah nafas perlahan dan ucapkan, Wal Ashr. Rasakan gema kalimat itu bergema di dada, bukan hanya di lidah. Nafas yang dalam memaksa kita untuk melambat, untuk hadir sepenuhnya. Tidak terburu-buru, tidak sekadar menyelesaikan bacaan, tetapi masuk ke dalam ruang hening di dalam batin. Di saat itu, waktu seolah berhenti. Segala rutinitas, kebisingan dunia, dan keresahan jiwa mulai menjauh. Yang tinggal hanya suara lembut, surat ini, dan kehadiran kita sebagai hamba yang sedang diingatkan. Inilah meditasi Qur'ani yang sebenarnya, kesadaran dalam bacaan. Nafas yang dalam juga memiliki makna simbolis. Ia mengajarkan bahwa untuk memahami yang dalam, kita perlu melepaskan kepalsuan. Seperti halnya seseorang yang menyelam ke dasar laut, ia harus mengambil nafas yang panjang sebelum menukik turun ke kedalaman. Begitulah kita ketika ingin menyelami surat Al-Ashr. Kita tidak bisa membacanya di permukaan, kita harus masuk ke dalamnya. Dan jalan masuk itu adalah nafas. Nafas yang dihayati, bukan hanya diambil. Dengan demikian, setiap ayat menjadi seperti obor yang menerangi lorong batin kita, yang selama ini gelap oleh kelalaian. Banyak orang membaca Al-Quran dengan cepat, berharap pahala banyak. Tapi surat Al-Ashr justru menuntut kita untuk berhenti sejenak. Ia seakan berkata, jangan lari, diamlah, dengarkan. Ketika satu ayat kita lafalkan dalam satu nafas, sebenarnya kita sedang diajak untuk menunda dunia dan memasuki ruang suci bernama kesadaran. Kalimat innal insana lafi khusr menjadi lebih dari sekadar bacaan. Ia menjadi suara yang datang dari dalam dada, memperingatkan kita dengan kasih, bukan dengan marah. Seolah ruh kita sendiri yang mengingatkan tubuh ini. Kamu sedang kehilangan arah, maka membaca surat ini dengan nafas yang dalam bukan sekadar teknik, melainkan adab. Ini adalah cara agar jiwa benar-benar menyerap makna. Ini adalah langkah awal menuju perubahan hidup. Sebab ketika kita mampu menghidupkan satu surat dengan penuh kesadaran, maka surat itu akan menghidupkan kembali kita. Membangunkan jiwa yang selama ini tertidur oleh rutinitas, kemalasan, dan kealpaan. Di titik itu, surat Al-Ashr bukan lagi ayat dalam mushaf, tapi cahaya yang menuntun kita untuk mulai menghargai waktu, sebelum waktu itu sendiri habis. Bab 3, Waktu sebagai cermin jiwa. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, waktu seringkali terasa seperti musuh. Kita mengejar, memburu, bahkan berlomba dengannya. Namun semakin kita mengejar, semakin waktu itu menjauh, seolah mempermainkan langkah kita yang lelah. Tapi dalam surat Al-Ashr, Allah tidak menyuruh kita mengejar waktu. Ia bersumpah dengannya, menjadikannya sesuatu yang sakral, dan itu mengubah cara kita memandang waktu, bukan sebagai lawan, tapi sebagai cermin. Sebuah cermin yang jujur, yang tak pernah berdusta tentang siapa kita sebenarnya. Saat kita menatap waktu dengan keheningan jiwa, kita mulai menyadari, waktu tidak mencuri apa-apa, waktu hanya memantulkan bagaimana kita menggunakannya. Kalimat innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, bukanlah ancaman tapi penyingkapan. Ia seperti dokter spiritual yang menyingkap penyakit dalam tubuh tanpa kita sadari. Bahwa sesungguhnya kita kehilangan bukan karena kurangnya waktu, tapi karena kita hidup tanpa arah. Waktu terus berlalu, tetapi kita berdiri di tempat, sibuk dalam banyak hal namun kosong dalam makna.
Surat ini mengajak kita bercermin. Sudahkah waktu kita dipenuhi iman? Sudahkah setiap jam berlalu dengan amal yang menyambungkan kita dengan Allah? Jika belum, maka surat ini seperti alarm surgawi yang membangunkan kita dari tidur panjang ketidaksadaran. Waktu dalam surat Al-Ashr bukanlah sekadar detik, menit atau jam. Ia adalah energi ilahi yang terus bergerak dalam segala yang hidup. Ia adalah saksi atas doa-doa yang tak terucap, atas niat yang terpendam, atas amal yang dilakukan atau diabaikan. Dan saat kita membaca surat ini dengan nafas dalam, kita sedang menghidupkan energi itu dalam tubuh dan hati kita. Kita sedang memanggil waktu untuk menjadi teman perjalanan, bukan penguasa yang menakutkan. Sebab mereka yang mampu berdamai dengan waktu adalah mereka yang telah menemukan kehadiran Allah dalam setiap detiknya. Dalam tradisi para ahli makrifat, waktu bukan hanya dimaknai sebagai ukuran perubahan, tapi sebagai jalan menuju keabadian. Setiap detik yang digunakan untuk mengingat Allah, untuk merenung, untuk menyentuh jiwa orang lain dengan kasih, adalah detik yang abadi. Ia tidak akan mati walaupun tubuh kita telah terkubur. Maka surat Al-Ashr bukan hanya pengingat tentang kerugian, tapi juga tentang kemungkinan keselamatan. Bahwa waktu yang terisi dengan iman dan amal tidak akan sirna. Ia akan menjadi bagian dari cahaya kita di akhirat nanti. Jika kita menjadikan waktu sebagai cermin jiwa, maka surat Al-Ashr adalah cahaya yang menyinari cermin itu. Ia menunjukkan noda-noda kelalaian dan sekaligus memberi jalan untuk membersihkannya. Membaca surat ini dengan perlahan, dengan satu ayat diiringi satu nafas penuh kesadaran, berarti kita sedang menatap wajah sejati kita, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Dan dari situ, perubahan pun dimulai. Bukan perubahan dunia di luar, tapi perubahan dunia di dalam. Dunia yang diam, hening, namun penuh dengan kemungkinan untuk menjadi hamba yang benar-benar hidup. Bab 4, 3 ayat 4 pilar keselamatan. Meskipun surat Al-Ashr hanya terdiri dari 3 ayat, di dalam ayat terakhirnya terkandung 4 pilar keselamatan hidup yang luar biasa. Allah menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran yang tidak akan jatuh dalam kerugian abadi. 4 unsur ini bukan rangkaian acak, melainkan urutan spiritual yang saling melengkapi. Tanpa iman, amal menjadi hampa. Tanpa amal, iman menjadi wacana. Tanpa saling menasihati, kebenaran tak menyebar. Tanpa kesabaran, semua yang dibangun bisa runtuh dalam sekejap. Membaca ayat ini dalam satu helaan nafas seakan membangun sebuah rumah jiwa. Fondasinya iman, tiangnya amal, atapnya nasihat, dan pondasinya adalah kesabaran yang tak tergoyahkan. Iman adalah cahaya pertama dalam kegelapan dunia. Ia adalah kesadaran terdalam bahwa hidup ini bukan tentang pencapaian, melainkan tentang penghambaan. Dalam surat Al-Ashr, iman menjadi pondasi karena dari sinilah manusia mulai hidup dengan makna. Ketika kita membaca ayat ketiga dan tiba pada kata amanu, kita seperti sedang menghidupkan kembali janji primordial. Saat ruh bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, nafas kita membawa janji itu dari langit ke dada. Iman bukanlah ide, ia adalah api yang menyalakan tekad dan menuntun amal. Lalu datanglah amal saleh. Bukan sekadar perbuatan baik, tapi perbuatan yang disinari iman. Amal yang saleh adalah perpanjangan tangan dari keyakinan. Ia adalah bukti bahwa iman bukan hanya dalam hati, tapi berdenyut dalam laku. Dalam kehidupan yang serba cepat, kita sering melakukan banyak hal namun lupa bertanya, apakah ini bernilai di sisi Allah? Surat ini menjadi pengingat lembut bahwa amal kita, sekecil apapun, akan menyelamatkan jika dilakukan karena Allah, bukan karena dunia. Dan membaca kalimat ini perlahan dengan hembusan nafas yang penuh kesadaran, meneguhkan bahwa setiap amal adalah bentuk tanggung jawab atas waktu yang diberi. Kemudian Allah menyebut tawasyau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Ini adalah dimensi sosial dari keimanan. Iman yang hanya dipendam sendiri bukanlah iman yang sempurna. Kita harus menjadi penjaga satu sama lain, bukan dengan mencela, tetapi dengan saling menguatkan. Surat ini memberi isyarat bahwa dalam dunia yang terus membawa manusia menjauh dari hakikat, kita perlu tangan-tangan yang saling menarik menuju jalan lurus.
Dan ketika kata bilhaq diucapkan dalam nafas panjang, terasa seolah kita sedang menarik benang kebenaran dari langit, menenunnya dalam percakapan, tulisan, dan perbuatan. Yang terakhir dan mungkin paling sulit, tawasyaw bisyabr, saling menasihati dalam kesabaran. Disinilah kekuatan jiwa diuji. Iman bisa tumbuh, amal bisa dilakukan, kebenaran bisa disuarakan, tapi semuanya akan runtuh jika tidak dibingkai dengan kesabaran. Kesabaran bukan hanya menahan amarah atau rasa sakit, ia adalah kekuatan untuk tetap berdiri ketika harapan tipis, untuk tetap melangkah ketika tak ada yang memahami, dan untuk tetap istiqomah meski hasil belum terlihat. Saat kata syabr diucapkan pelan dalam satu nafas lembut, terasa seperti pelukan langit kepada jiwa yang rapuh. Bersabarlah, aku bersamamu. Bab 5. Menghidupkan waktu dengan kesadaran ruhani. Seringkali kita merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Pagi berubah jadi malam tanpa terasa. Minggu berganti, bulan bergulir, dan tahu-tahu tahun telah berlalu. Tapi sesungguhnya, bukan waktu yang berlari, kitalah yang abai. Waktu tetap berjalan dalam kecepatan yang sama sejak awal penciptaan. Yang berubah adalah kedalaman kesadaran kita dalam menghayatinya. Dan surat Al-Asyr hadir sebagai ajakan lembut untuk memperlambat langkah, menahan nafas, dan benar-benar hadir dalam detik-detik kehidupan. Ketika kita membaca surat ini dengan nafas dalam, kita tidak hanya menghidupkan huruf-hurufnya, tetapi juga menghidupkan waktu, seolah tiap detik kembali diberi ruh. Waktu yang sadar adalah waktu yang tidak berlalu sia-sia. Ia adalah waktu yang diisi dengan makna, dengan refleksi, dengan zikir yang hidup. Kita bisa duduk 1 jam di hadapan dunia dan tidak mendapat apa-apa. Tapi kita bisa membaca surat Al-Asyr 3 menit dengan hati yang hadir dan keluar dari sana dengan jiwa yang berubah. Karena dalam surat ini ada percikan nur ilahi yang hanya akan tampak bagi mereka yang tidak terburu-buru. Bagi mereka yang mau melambat, menyimak, dan mendengar pesan halus dari langit yang ditanamkan dalam setiap ayatnya. Menghidupkan waktu berarti mengubah cara kita memaknai setiap detik. Seorang hamba yang sadar akan waktu tidak hanya sibuk, tapi juga hadir. Ia tidak hanya produktif, tapi juga terhubung. Ia tahu bahwa waktu bukan alat, melainkan amanah. Maka ia tidak akan menyia-nyiakan pagi tanpa doa, atau malam tanpa zikir. Ia menjadikan setiap momen sebagai tempat pertemuan dengan Tuhannya. Dan surat Al-Asyr menjadi pembuka kesadaran itu. Ketika dibaca perlahan, kata demi kata, nafas demi nafas, surat ini bekerja seperti lentera dalam gelap, menyalakan kesadaran yang mulai redup. Kesadaran ruhani bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari kebiasaan untuk hadir, dan kebiasaan itu bisa dilatih dengan membaca surat Al-Asyr sebagai ritual harian. Pagi sebelum matahari naik, atau malam sebelum tidur. Dengan duduk tenang, menarik nafas panjang, dan membaca surat ini secara perlahan, seolah sedang berbicara dengan Sang Pencipta Waktu, maka jiwa perlahan-lahan akan mulai merasakan getarannya. Kita tak lagi hanya membaca, tetapi dibaca. Kita tak lagi hanya mengucapkan, tetapi didengarkan. Dari sanalah waktu mulai berubah. Ia tidak lagi terasa hampa. Bahkan waktu sepi menjadi waktu suci. Rutinitas yang dulu membosankan kini menjadi tempat menyulam makna. Surat ini mengajarkan bahwa waktu bisa hidup kembali jika kita hidup dalam kesadaran. Bahwa tidak ada momen yang kecil jika diisi dengan iman. Bahwa hidup bukan tentang seberapa panjang waktu yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita hadir di dalamnya. Maka, menghidupkan waktu adalah menghidupkan jiwa. Dan surat Al-Asyr yang sederhana di mata dunia adalah salah satu kunci rahasianya. Bab 6. Membaca dengan hati bukan sekadar lisan. Banyak orang membaca Al-Quran setiap hari, tetapi sedikit yang benar-benar mendengarnya. Membaca dengan lisan adalah hal yang umum, tapi membaca dengan hati, itulah yang membuka tabir makna. Dalam surat Al-Asyr yang pendek ini, setiap hurufnya mengandung kilatan cahaya bagi mereka yang mau berhenti sejenak dan meresapi. Ketika kita membaca surat ini dengan perlahan dan penuh kesadaran, sesungguhnya kita sedang mengundang ruhani kita sendiri untuk hadir. Kita sedang memanggil bagian terdalam dari diri kita, yang selama ini tertutup oleh rutinitas,
kesibukan, dan keramaian dunia. Ada perbedaan besar antara membaca sebagai ritual dan membaca sebagai perjumpaan. Ritual bisa dilakukan otomatis, tapi perjumpaan menuntut perhatian penuh, kehadiran hati, dan keheningan batin. Surat Al-Asyr bukan sekadar bahan bacaan. Ia adalah undangan dari langit untuk kembali menilai hidup dengan jujur. Ketika dibaca dengan suara lembut dan nafas dalam, surat ini mengajak kita untuk mendengarkan gema batin yang selama ini tertutup. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam yang berkata, hidupmu bukan milikmu, waktumu bukan kekal. Sadarlah. Lidah bisa mengucap banyak kalimat, tapi tidak semua mencapai langit. Kalimat yang dibacakan dengan hati yang terjaga, dengan nafas yang bersih, dengan jiwa yang tunduk, akan lebih dekat dan lebih dalam. Saat kita membaca Innal insana lafi khusr dengan kesadaran penuh, seolah kita sedang menyatakan kenyataan itu bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Ayat ini bukan sedang menunjuk, tapi sedang mencerminkan. Kita sedang melihat diri kita sendiri, dan mungkin menangis dalam diam karena begitu banyak waktu yang telah hilang. Surat ini, bila dibaca dengan perenungan, bisa menjadi sarana muhasabah yang paling jujur. Ia tidak menuduh, tidak menghukum, tetapi memanggil. Seperti seorang guru bijak yang tidak berteriak, tetapi menatap kita dengan mata penuh cinta dan berkata, engkau bisa lebih dari ini. Waktu yang tersisa masih bisa diselamatkan. Dan saat kita membacanya dalam sepi, saat dunia sedang tidur, saat hanya Allah dan kita yang terjaga, surat ini bisa menjadi teman percakapan paling lembut. Ia menuntun kita untuk menangis, bukan karena takut, tapi karena rindu. Karena sesungguhnya membaca dengan hati adalah membaca dengan cinta. Bukan hanya takut rugi, tapi takut jauh darinya. Dan cinta hanya bisa tumbuh dalam kehadiran. Maka jadikanlah surat ini sebagai teman duduk dalam keheningan malam. Biarkan setiap kata mengetuk pintu batin yang telah lama terkunci. Ucapkan setiap ayat perlahan, tarik nafas dalam, dan biarkan hati yang membacanya. Maka engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa diresapi, bahwa surat ini hidup, dan ia sedang menghidupkanmu. Bab 7. Menyelami kalimat illa allazina amanu, cahaya iman dalam ruang dan waktu. Dalam kalimat illa allazina amanu, terdapat sebuah pengecualian agung yang membuka pintu harapan bagi jiwa-jiwa yang terhubung dengan cahaya keimanan. Kata amanu yang berarti mereka yang beriman, bukanlah sekadar pengakuan lisan atau keyakinan pasif dalam hati, melainkan keadaan batin yang mengakar kuat dalam laku dan nafas. Iman dalam surat ini bukanlah sesuatu yang mati, melainkan hidup, bergerak, dan berdetak bersama waktu. Ketika seseorang membaca bagian ini dengan nafas yang dalam dan jiwa yang lapang, ia seolah sedang menghidupkan satu cahaya kecil dalam kegelapan waktu yang terus berlalu. Inilah titik kebangkitan pertama, saat jiwa mulai mengenali siapa dirinya dan kepada siapa ia bersandar. Iman dalam surat Al-Asyr tidak berdiri sendiri. Ia menjadi fondasi yang menumbuhkan segala tindakan berikutnya. Ia ibarat benih yang disiram oleh keikhlasan dan tumbuh dalam ladang waktu yang subur. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, iman tercermin dalam cara seseorang memaknai keberadaan, menyikapi ujian, dan mengolah rasa syukur. Iman bukan sekadar tentang menjawab pertanyaan teologis, melainkan tentang bagaimana seseorang menyalakan lilin di tengah badai kehidupan. Maka ketika ayat ini dibaca perlahan, dengan penghayatan dan nafas yang menyatu dengan ruhani, ia tidak hanya mengingatkan akan pentingnya iman, tetapi juga menyuburkannya dalam hati yang sempat layu. Makna spiritual dari pengecualian illa allazina amanu adalah bahwa waktu meski bersifat mengikis dan melenyapkan dapat menjadi saksi atas kelestarian jiwa jika digunakan dalam kesadaran iman. Dalam dunia yang berjalan cepat, penuh hiruk-pikuk dan kekosongan, keimanan menjadi jangkar yang menjaga jiwa agar tidak hanyut. Orang yang beriman adalah mereka yang menyadari bahwa setiap detik adalah karunia, setiap hembusan nafas adalah ladang amal, dan setiap kesulitan adalah peluang untuk semakin dekat kepada Tuhan. Membaca kalimat ini sambil menahan nafas dengan kesadaran penuh, menjadikan jiwa hadir sepenuhnya,
membiarkan ayat ini menembus hingga ruang batin yang paling dalam. Ada kekuatan penyembuhan dalam iman yang sejati. Ketika keimanan hadir, ia menyentuh luka-luka batin yang lama tersembunyi, menghangatkan ruang hati yang beku, dan menghidupkan semangat yang telah lama redup. Bacaan perlahan terhadap ayat ini, terutama bila dilakukan dalam keheningan malam atau saat fajar, dapat menjadi sarana untuk membangkitkan energi rohani yang tertidur. Nafas yang teratur dalam setiap suku kata, ayat ini seolah menjadi jembatan yang menghubungkan antara dunia lahir dan batin, antara waktu yang fana dan keabadian yang hakiki. Iman menjadi titik awal perjalanan, bukan titik akhir, sebab ia senantiasa berkembang dan berproses. Dan yang paling indah dari kalimat ini adalah janji pengharapan yang dikandungnya. Seolah Allah sedang berkata, meski seluruh manusia berada dalam kerugian, ada sekelompok jiwa yang tidak tergilas oleh waktu, mereka yang beriman. Maka ketika seseorang membaca ayat ini dengan hati yang genting, dengan hidup yang terasa sempit dan waktu yang kering dari makna, ayat ini datang seperti tetesan embun bagi tanah yang gersang. Nafas yang perlahan menyertai bacaan ini mengajarkan kita untuk tidak tergesa, sebab dalam keimanan, waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan teman seperjalanan menuju cahaya ilahi. Bab 8. Nafas dalam dan koneksi ruhani dengan waktu. Dalam ajaran tasawuf, waktu bukanlah sekadar deretan detik yang berlalu tanpa makna. Waktu adalah wadah dari semua kemungkinan rohani, dan ia hidup dalam kesadaran hamba yang hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Ketika seseorang membaca surat Al-Ashr dengan nafas dalam dan penuh kekhusyukan, sebenarnya ia sedang mengalir masuk ke dalam arus waktu yang suci, di mana setiap huruf Al-Quran menjadi pancaran cahaya yang menyinari dimensi-dimensi tersembunyi dalam dirinya. Dengan nafas yang tidak terburu-buru, namun dalam dan terjaga, jiwa seolah dibimbing untuk menyentuh denyut waktu ilahi, bukan waktu manusiawi yang terikat angka dan rutinitas. Sadarilah bahwa dalam setiap tarikan nafas yang khusyuk saat membaca surat ini, kita sedang menyatu dengan detik-detik yang Allah ciptakan, bukan untuk disia-siakan, tapi untuk ditanam dengan amal syalih dan kebijaksanaan. Bacaan yang dilantunkan perlahan dengan napas yang selaras akan membuka simpul-simpul batin yang lama terkunci. Di sanalah muncul pemahaman bahwa waktu sejatinya adalah taman tempat benih amal kita tumbuh, dan ketika kita hadir sepenuhnya dalam membaca Al-Ashr, waktu tak lagi menjadi musuh, melainkan sahabat yang membawa kita pulang kepadanya. Praktik membaca surat Al-Ashr dengan nafas dalam bukanlah sekadar ritual, tetapi sebuah bentuk meditasi Islamiah yang menghubungkan ruh kita dengan Sang Pencipta Waktu. Nafas yang panjang dan dalam menyadarkan bahwa hidup ini tidak perlu dijalani dengan terburu-buru. Ketika kita menundukkan ego dalam irama nafas dan lafaz ilahi, waktu akan terasa melambat, seolah memberi ruang bagi jiwa untuk menyimak pesan-pesan langit yang tersirat dalam tiap ayatnya. Inilah momen di mana ruhani kita dihidupkan, bukan oleh dunia, melainkan oleh kalamullah. Dalam suasana ini, banyak para sufi dan pecinta ilahi yang merasakan bahwa waktu bukan lagi sesuatu yang habis, melainkan sesuatu yang menampung. Menampung cinta, harapan, tobat, dan penghambaan. Surat ini, bila dibaca dengan jiwa yang tenggelam dalam keheningan dan disertai nafas yang tertata, akan menuntun kita pada rahasia besar, bahwa sesungguhnya waktu bisa dilipat oleh keikhlasan, diperluas oleh kebajikan, dan dihidupkan kembali oleh zikir yang jujur. Maka Al-Ashr menjadi jembatan bagi mereka yang ingin memahami dimensi waktu secara spiritual, bukan sekadar fisikal. Waktu yang selama ini terasa sempit, sibuk, dan kosong bisa berubah menjadi ruang suci untuk menyaksikan kehadiran Allah. Inilah transformasi spiritual yang terjadi ketika ayat-ayat dibaca, bukan hanya dengan lisan, melainkan dengan seluruh diri, pikiran, perasaan, bahkan tarikan dan hembusan nafas. Nafas yang dalam menjadi kendaraan menuju kedalaman makna, membawa kita dari dunia permukaan menuju dunia hakikat. Dan ketika surat ini membisikkan pada kita, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kita tidak hanya mendengarnya di telinga, tapi menggigil merasakannya dalam batin yang tersentuh waktu ilahi.
Bab 9, mengakar di bumi, menjanjikan langit. Ketika seseorang membaca surat Al-Ashr dengan kesadaran penuh, disertai nafas dalam yang mengalir perlahan dari rongga dada hingga menenangkan seluruh syaraf, ia bukan hanya sedang membaca ayat, tapi sedang menanam benih spiritual ke dalam dirinya sendiri. Benih yang jika disirami secara konsisten dengan ketulusan, akan tumbuh menjadi pohon hikmah yang menaungi hari-harinya. Dan akar dari pohon itu menghunjam dalam ke bumi kehidupan. Artinya, ia membumi. Tidak terbang dengan angan kosong atau ucapan tanpa tindakan, tapi ia hadir, nyata, dan hidup dalam waktunya sendiri. Keistimewaan dari surat ini tidak hanya terletak pada isi teksnya yang pendek, tapi justru karena kepadatan maknanya yang bisa menembus ruang-ruang batin yang biasanya tertutup oleh kegaduhan dunia. Ketika seseorang menyelami kata demi kata dari ayat demi masa, lalu melanjutkan hingga kalimat terakhir tentang kesabaran, maka dalam hatinya akan lahir pemahaman bahwa waktu adalah ujian tetapi juga anugerah. Bahwa manusia bukan sekadar makhluk fana yang berjalan dalam pusaran waktu, melainkan makhluk yang diberi kesadaran untuk menghidupkan waktu dengan iman, amal, kebenaran, dan sabar. Menghidupkan waktu artinya memaknai setiap detik yang berlalu sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Surat Al-Ashr mengajarkan kita bahwa manusia selalu dalam kerugian, kecuali mereka yang memenuhi 4 syarat itu. Maka ketika ayat ini dibaca dengan nafas yang perlahan dan penuh kesadaran, ia bekerja seperti mantra spiritual yang membuka dimensi waktu dalam dirinya. Ia tidak lagi terjebak dalam ketergesaan, tidak larut dalam penyesalan masa lalu, dan tidak cemas dengan masa depan. Ia hadir penuh di saat ini, di detik ini, dan disitulah waktunya menjadi hidup. Setiap tarikan nafas yang diiringi bacaan Al-Ashr menjadi seolah seperti denyut jantung waktu itu sendiri. Ia memberi energi bukan hanya bagi fisik, tapi juga jiwa. Saat tubuh mulai tenang dan pikiran menyatu dengan makna ayat, ruh seseorang akan mulai merasakan kesejajaran antara waktu luar dan waktu dalam. Ia mulai hidup tidak lagi sebagai budak waktu, melainkan sebagai pemakna waktu. Di sanalah letak kesadaran spiritual yang paling tinggi, bahwa waktu bukan sesuatu yang mengejar kita, melainkan sesuatu yang kita isi dengan makna-makna ilahiyah. Jika seseorang berhasil menghidupkan waktu dalam hidupnya, maka ia pun sedang menyiapkan dirinya untuk kehidupan sesudah waktu itu berhenti. Ia telah membentuk dirinya bukan hanya sebagai manusia yang sibuk, tetapi manusia yang utuh. Sebab manusia yang benar-benar memahami makna waktu adalah manusia yang tidak lagi tergesa, tidak lagi rakus, tidak lagi tergantung pada pengakuan dunia. Ia menjadi makhluk yang ringan namun dalam, sederhana namun bercahaya. Ia menjadi bagian dari aliran waktu yang menuntun menuju cahaya yang tak pernah padam, menuju keabadian yang dirindukan. Bab 10. Waktu yang hidup dalam jiwa yang tersadar. Ketika manusia benar-benar menyerap makna surat Al-Ashr dan membacanya dalam kesadaran penuh, dengan nafas yang dalam, perlahan, dan penuh keikhlasan, ia tidak sekadar membaca 3 ayat yang pendek. Ia sedang memasuki sebuah gerbang waktu yang berbeda, di mana detik-detik kehidupan menjadi hidup, bermakna, dan syarat makna ketuhanan. Surat ini adalah pengingat abadi bahwa waktu tidak pernah diam. Ia terus berjalan membawa manusia menuju kepastian, pertemuan dengan Tuhannya. Maka siapa yang hidup tanpa kesadaran atas waktu, sejatinya sedang mati dalam hidupnya. Namun siapa yang hidup dalam kesadaran waktu, ia telah menyatu dengan irama ilahi dalam semesta. Waktu tidak lagi hanya menjadi satuan jam, menit, dan detik. Ia menjadi ruang spiritual, tempat jiwa bisa mengingat, bertobat, berubah, dan berkembang. Dalam tradisi para salik, waktu bukan hanya sesuatu yang dilalui, tetapi sesuatu yang diolah. Surat Al-Ashr, ketika dirapalkan dengan nafas yang teratur dan jiwa yang tenang, menjadi pengikat batin kepada Sang Pengatur Waktu. Ayat-ayatnya seperti denyut nadi semesta yang mengingatkan manusia untuk tidak lalai. Waktu yang hidup adalah waktu yang dipenuhi amal saleh, ditemani nasihat dalam kebenaran, dan diperkuat dengan kesabaran. Inilah waktu yang tidak terbuang, tetapi dibangunkan dari tidur panjangnya oleh kehadiran ruhani yang menyala.
Dalam dimensi rohani, waktu bisa menjadi ruang penyembuhan. Banyak jiwa-jiwa yang terluka karena merasa kehilangan arah, karena terjebak dalam masa lalu, atau terlalu cemas tentang masa depan. Namun ketika surat Al-Ashr menjadi bagian dari zikir harian, ketika ia dibaca di waktu-waktu sunyi dengan penuh harap, maka waktu itu sendiri menjadi penyembuh. Nafas dalam yang mengiringinya menjadi jembatan dari hati yang gelisah menuju ketenangan yang hakiki. Setiap hembusan membawa harapan, dan setiap desahan menjadi peluruh luka. Waktu menjadi teman bukan musuh, dan ketika waktu telah hidup dalam diri seseorang, maka kehidupannya pun berubah. Ia tidak lagi sembarangan dalam memilih kata, tindakan, dan keputusan. Ia mulai sadar bahwa setiap detik membawa pertanggungjawaban, dan setiap hari adalah karunia yang tidak boleh disia-siakan. Kesadaran ini menjadikannya bijak, lembut, namun tegas dalam menjaga integritas hidupnya. Ia tak mudah terpancing oleh hiruk-pikuk dunia, karena ia tahu waktu terlalu berharga untuk dibuang dalam hal sia-sia. Ia tidak tergesa-gesa, namun juga tidak menunda-nunda. Ia berjalan dalam ketenangan namun penuh keteguhan, sebagaimana waktu yang setia membawa segala takdir pada saatnya. Waktu bukan sekadar hitungan detik yang berlalu. Ia adalah napas kehidupan, titipan suci dari Sang Pencipta. Dan dalam 3 ayat pendek surat Al-Ashr, Allah telah mengabarkan kepada kita rahasia besar bahwa manusia seluruhnya sedang dalam kerugian, kecuali mereka yang mengisi waktu dengan iman, amal soleh, kebenaran, dan kesabaran. Maka pertanyaannya adalah, apakah waktu kita hidup atau hanya berlalu? Apakah bacaan kita sekadar lantunan atau hembusan nafas yang menyatu dengan kesadaran ruhani? Kini, setelah kau memahami kedalaman surat Al-Ashr dan keajaiban membacanya dengan nafas dalam, ingatlah, setiap helaan nafas bisa menjadi ibadah. Setiap detik bisa menjadi saksi keabadian. Jangan biarkan waktu menjadi musuh, jadikan ia sahabat. Bangkitlah, hidupkan waktu, sebelum waktu menguburmu dalam penyesalan. Semoga setiap bacaanmu membawa cahaya, setiap nafasmu menjadi zikir, dan setiap waktumu menjadi ladang keabadian. Wallahu a'lam.